Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala SDN Panyerapan 1 yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN Panyerapan 1 yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada hari ini kita keluarga besar SDN Panyerapan 1 bisa berkumpul, dan mohon maaf waktunya terganggu di siang hari ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Ketua SPD calon guru penggerak angkatan 7 yang bertempat tugas di SDN Panyerapan 01 Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, untuk menyampaikan materi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu pemahaman dan penerapan budaya positif di kelas dan sekolah. Nah, tentunya kata budaya dan positif mungkin sering Bapak Ibu dengar di kehidupan sehari-hari. Kita langsung saja. Yang pertama, salam guru hebat. Mari kita menjadi pembelajar sepanjang hayat, berkolaborasi, dapat menciptakan budaya positif di sekolah sehingga pembelajaran berpihak pada murid sepenuhnya. Nah, materi yang akan kita bahas pada siang hari ini cukup banyak sekali ya. Mohon waktunya dan mohon izin Ibu Kepala. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif dan nilai kebajikan, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 kontrol, dan yang terakhir tentunya segitiga restitusi. Nah, ini perubahan paradigma belajar. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah sebuah tuntunan, yaitu menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada diri anak, agar selamat dan mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan nilai kemanusiaan yang tentunya saat ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini jadi berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan kita itu adalah menuntun. Jadi menuntun tumbuh kembangnya peserta didik. Jadi seorang guru hanya bertugas menuntun, jadi tidak mendiktek. Nah, itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, itu perubahan paradigma belajar. Nah, yang selanjutnya disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, ini kata disiplin mungkin Bapak Ibu
sering mendengar kata disiplin. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Nah seringkali kita kadang keliru arti kedisiplinan bagi anak itu seperti apa dan memaksakan biasanya. Nah ini nanti ada kaitannya dengan materi-materi yang akan kita bahas pada hari ini tentang disiplin. Jadi kata disiplin berasal sekali lagi dari kata disiplina yang artinya belajar, juga berasal dari kata yang sama dengan disiplin, disiplin atau murid atau pengikut. Nah untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi dalam penerapan metode disiplin itu harus tentunya yang paling baik motivasi murid itu dari intrinsik, jadi dari dalam dirinya, bukan dari ekstrinsik dari dalam luar. Nah tentunya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah mungkin penerapan disiplin memang pada kegiatan kita sehari-hari di sekolah tentunya kan banyak anak-anak yang mungkin kata disiplin ini sedikit bagi anak-anak itu mungkin menakutkan karena memang penerapannya ataupun kadang pemahaman kita sebagai seorang guru terhadap murid-murid kadang memang keliru untuk penerapan disiplin kepada anak didik kita. Nah ini makanya kadang-kadang ini motivasi yang sering di sekolah manapun biasanya gitu ya, karena memang motivasinya motivasi ekstrinsik karena peraturan kadang ketika seseorang melakukan kesalahan ada hukuman. Nah itu jadi itu adalah motivasi ekstrinsik bukan dari dalam dirinya, kesadaran dari saya mah ada melakukan ini karena tidak mau ditegur oleh guru atau tidak mau diberikan hukuman. Nah itu motivasi ekstrinsik seperti itu. Nah bagaimana motivasi intrinsik kita akan bahas mungkin di materi selanjutnya. Ini hanya sebagai mengingatkan kembali kita belajar bersama. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi nilai-nilai yang kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah ini, jadi budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau di pembelajaran kita pada hari ini itu memang nilai-nilai kebajikannya bersumber dari profil pelajar Pancasila yang sudah diturunkan ataupun di peraturannya sudah ada dari pemerintah. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal. Itu seperti itu. Nah salah satunya kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia seperti yang tadi saya bilang, profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Berakhlak, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, ayo, gimana dokter? Pancasila, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bernegara global, yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu profil pelajar Pancasila. Nah ini menjadi dasar. Tentunya semuanya juga harus ada dasarnya. Nilai apa yang akan kita kembangkan di sekolah? Ya tentunya ini setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini menjadi dasar, salah satu dasar yang kuat atau fondasi yang kuat tentunya untuk tujuan budaya positif yang ada di sekolah.
Berarti di profil belajar Pancasila. Nah ini kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasar manusia. Nah ini menurut para ahli. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Nah ini tentunya ada pada anak didik kita 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, survive. Sama semuanya, bertahan hidup, butuh perlindungan, bertahan hidup, butuh makan, butuh minum. Nah itu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai manusia pasti ingin mendapatkan kasih sayang, diterima oleh orang lain, tidak dijauhi, kan gitu, dirangkul istilahnya. Nah itu seperti itu. Yang kedua penguasaan, power, semua juga penguasaan. Kebebasan, freedom, ingin bebas, tapi bebas seperti apa? Kebebasan seperti apa? Berarti harus sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati. Lalu ada kesenangan. Nah ini dari kelima kebutuhan dasar ini yang menjadi dasar kita menentukan karakteristik peserta didik. Nah ini dari 5. Sehingga untuk menciptakan budaya positif, nah kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Kadang-kadang kok tidak bisa diam di kelas, kan gitu ya? Banyak itu ya, banyak kan? Kok tidak bisa diam? Berarti ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Anaknya bolak-balik aktif. Apa sih? Nah ini makanya. Jadi ketika kita mengetahui karakteristik peserta didik melalui 5 kebutuhan dasar, nah kita akan menentukan apa nih yang terbaik bagi peserta didik kita. Jadi bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang dibutuhkan oleh para peserta didik kita. Karena kan anak yang aktif kita suruh diam kamu, kan gitu banyak yang diam kamu, mengganggu saja yang lain. Padahal dia butuh kesenangan, kan gitu. Nah itu seperti itu. Nah pembelajaran seperti apa yang harus kita terapkan di kelas? Berarti harusnya mengaktifkan para murid. Ceramah terus kan gitu ya, ceramah anak-anak udah kesal. Itu seperti itu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini yang selanjutnya. Ini yang paling penting dalam budaya positif, yaitu yang pertama ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah ini menurut para ahli. Nah ini yang mungkin Bapak Ibu banyak diterapkan di sekolah seperti ini. Kita tinggal merefleksi diri aja. Karena saya pribadi juga mungkin baru merasakan setelah pendidikan ini, oh ternyata yang saya lakukan terhadap murid dalam menciptakan budaya positif atau kedisiplinan peserta didik, oh ternyata saya ini yang saya lakukan seperti ini. Nah yang pertama itu teori hukuman. Jadi teori hukuman itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya seperti ini, kalau peserta didik kita terlambat datang ke sekolah, biasanya kalau memberi hukuman, teori motivasi hukuman, kamu harus menghormati bendera selama 15 menit karena terlambat datang ke sekolah. Nah itu seperti teori hukuman. Nah apa yang akan terjadi bagi siswa tersebut? Yang seorang siswa melakukan disiplin karena takut dihukum, ini merupakan motivasi terendah. Nanti ada efeknya. Seperti apa sih hukuman bagi peserta didik kalau diterapkan di sekolah? Nah ini teori hukuman. Jadi anak itu akan merasa tidak nyaman. Biasanya ketika ditanya kenapa sekarang kamu tidak terlambat, dan saya takut disuruh berdiri lagi di depan bendera hormat selama 15 menit. Itu teori motivasi terendah. Nah ini motivasi eksternal seperti itu. Penerapan disiplin seperti itu adalah motivasi eksternal, bukan internal. Lalu penghargaan. Nah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seorang siswa melakukan disiplin karena ingin mendapatkan hadiah, pujian, atau penghargaan dari guru. Nah ini juga motivasi eksternal, Bu. Kamu bagus ya nak, kamu pintar soleh bagus.
Nah itu kan si anak mendapatkan pujian. Nah ini motivasi eksternal, bukan internal dari dalam diri. Atau diberi hadiah bagi siswa yang istilahnya tidak terlambat, nanti ibu beri hadiah pensil, beri hadiah buku. Nah itu masih motivasi eksternal. Nah itu jadi kadang memang apa yang kita lakukan terhadap murid kita, perasaan sudah benar, dan gitu. Ternyata ketika para ahli mengatakan, oh seperti ini, ketika dipraktekkan, oh iya. Nah ini mungkin kita saling mengingatkan saja. Dan yang ketiga, restitusi. Nah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah bagaimana penerapan restitusi? Nah itu kan mungkin selama ini kita menerapkan disiplin dengan teori hukuman ataupun dengan teori penghargaan. Nah mungkin kita akan mencoba dengan teori restitusi. Apakah berhasil atau tidak? Apakah betul atau tidak hal seperti ini yang patut kita lakukan di sekolah? Nah itu mungkin pertanyaannya seperti itu. Mungkin kata restitusi saya juga baru mendengar ketika pendidikan di CGP. Karena yang mungkin sering saya juga lakukan di kelas, yaitu penghargaan, mungkin atau hukuman. Mungkin sekarang hukuman sudah jarang, tapi yang paling sering mungkin penghargaan gitu untuk anak didik kita. Nah ini, apakah nanti ada bedanya antara hukuman, penghargaan dan restitusi? Nah ini seperti itu. Nah ini disiplin identitas gagal, hukuman dan penghargaan. Hukuman apalagi itu menyebabkan identitas gagal bagi para peserta didik. Tidak mengerjakan PR dihukum berdiri di depan kelas atau membersihkan WC, atau berkeliling lapangan. Nah itu kan hukuman. Ya. Nah ini identitas gagal. Sesuatu menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang. Kita tidak tahu, yang penting anaknya disiplin. Yang penting besoknya tidak mengulangi lagi. Kan gitu ya Bu ya. Seperti itu karena kita berpikirnya terhadap peserta didik atau murid kita ada efek jerah biar tidak melakukan lagi. Kapok kan gitu. Nah ini ternyata karena kalau tidak dihukum ada kecemburuan sosial. Nah itu. Nah pengerjaan jadi hukum, tidak dihukum, tidak gimana ini. Iya makanya di sini kita akan bahas hukuman, penghargaan dan restitusi. Jadi tidak hanya hukuman, tidak hanya penghargaan, ada jalan keluar yang paling baik, yaitu restitusi. Nah ini adanya paksaan, dipaksakan anak mau tidak mau, ya kamu mau dulu tidak, kamu harus membersihkan WC, atau kamu piket sendirian karena tidak mengerjakan PR atau tugas, atau berdiri di depan kelas, kan itu bentuk sebuah hukuman, paksaan. Konsep dikurung dari itu biasanya bahasanya awas kalau dilakukan lagi ya. Awas ya nanti kamu. Nah itu kan banyak gitu ya. Awas. Itu dari hukuman. Nah ini disiplin identitas gagal. Mungkin saya juga dulu seperti itu. Tidak mengerjakan tugas, kamu berdiri di depan. Karena tidak mengerjakan tugas. Mungkin akan jelas, pikir kita kan, besoknya pasti dia akan mengerjakan tugas. Tapi kalau dia merasa kapok ataupun dendam, ada merasa malu, mungkin besoknya tidak sekolah. Anak malu. Kenapa malu? Belum PR-nya belum dikerjakan.
Jadi tidak sekolah ya Bu. Ya makanya disebut dengan identitas gagal. Bahkan penghargaan. Kenapa penghargaan tidak efektif? Beberapa hari penghargaan tidak efektif, merusak hubungan yang lain menjadi ini. Kita tidak tahu Bu. Ya, ketika kita memberi penghargaan atau hadiah kepada misalkan anak yang baik, yang lainnya misalkan melihat, dia mungkin malu ataupun tidak berani untuk mengungkapkan, tapi mungkin dalam dirinya ada kecemburuan sosial. Nah, itu seperti kata Bu Ringin tadi. Oh ternyata seperti ini ya Bu ya. Penghargaan juga mematikan kreativitas, merampas hak anak menghargai dirinya sendiri. Nah ini menurut para seperti itu. Nah saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukan. Jadi menurut para itu makanya motivasi eksternal itu biasanya bersifat sementara. Nah itu seperti itu. Jadi disiplin identitas gagal. Nah ini. Nah kalau ini ada disiplin identitas sukses. Ada dua Bu, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, penguatan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus, murid menghormati peraturan, mengontrol anak dengan penguatan positif, dibuat oleh guru dan murid. Nah ini masih ada bagusnya, jadi yang paling, tapi ada yang paling bagus, nah ini restitusi. Kalau restitusi merupakan pilihan, menguatkan murid, murid mendapatkan penguatan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid paham yang memegang kendali kontrol adalah dirinya, dan restitusi itu dibuat oleh murid. Jadi kita bertanya pada murid. Iya. Iya, diri dia sendiri yang akan memperbaiki kesalahan. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada seperti tadi hukuman. Kapok, harus kapok, biar jerak, biar tidak diulangi lagi. Tapi pada akhirnya, kalau kita lihat, kadang murid itu lagi. Betul tidak Bu? Ketika kita memberi hukuman, kok itu lagi? Karena sekali lagi tadi identitas gagal. Tidak akan ada perubahan. Mau dihukum seperti ini, seperti itu. Karena sudah tidak ada dalam dirinya untuk berubah, pasti murid itu lagi. Banyak ya? Banyak. Di kelas saya bercerita dulu sedikit. Seorang anak Raka Bahri itu biasanya yang sering berkelahi di kelas saya. Sampai orang tuanya juga lapor yang dipukul. Saya mencoba mengimplementasikan restitusi, bukan teori hukuman yang tadi. Sering diulangi lagi. Tapi kita sabar, biar dia yang merubah diri, motivasi prinsip. Alhamdulillah di kelas 4B sudah tidak terdengar lagi ada yang berkelahi. Jadi dirangkul mau. Iya. Dirangkul mau. Iya. Nanti ada caranya Bu ya. Nanti ada caranya. Itu seperti itu. Karena kan seperti kemarin yang kelas 4 ya Bu ya, itu lagi dipanggil. Yang lain mah seperti ini guru-guru yang lain kan. Mungkin karena belum
sekitar saya lihat. Tapi saya mencoba menerapkan kepada yang lainnya seperti itu yang saya lakukan dengan teori restitusi, penerapan restitusi. Tapi saya tidak melihat karena memang itu kelas ibu positif. Tapi mungkin sudah tidak terdengar lagi si anak tersebut gitu dengan kelas 5-nya yang biasa membantu. Itu seperti itu. Makanya di sini identitas sukses, konsekuensi dan restitusi. Nah ini disiplin dengan motivasi restitusi itu seperti itu. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Jadi mengembalikan lagi mereka, murid kita itu dikembalikan lagi kepada kelompoknya, tidak merasa berkecil diri, gitu kan? Dengan kondisi yang lebih baik. Dan kesalahan tersebut tidak merasa minder, tidak merasa diasingkan, tidak merasa dijauhi. Kan kadang seperti itu ya Bu ya. Anak misalkan di kelas, jangan didekati, dia mah suka minta uang. Banyak kan seperti itu Bu. Ataupun anak itu mah suka mukul, jahil. Nah itu kan, itu cara memperbaikinya seperti itu. Nah ini ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah ini kita akan belajar bersama seperti ini. Jadi penerapan disiplin dengan motivasi restitusi. Ini banyak yang harus kita lakukan ternyata untuk anak murid didik kita. Teori apa yang sering kita lakukan, karena saya pribadi juga dulu banyak menghukum. Itu seperti itu. Selanjutnya, ini perbedaan. Contoh kasus, siswa datang terlambat. Hukuman, guru menghukum siswa dengan berdiri di depan kelas, atau guru marah dan merasa siswa merasa bersalah dan siswa merasa bersalah. Jadi ini, kalau konsekuensi, guru memberikan jam tambahan untuk mengikuti pelajaran yang tertinggal, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah itu jadi ketika seseorang membuat kesalahan, apakah kita menghukum dia atau memberi konsekuensi atau kita melakukan restitusi? Jadi banyak kadang keliru. Saya juga secara pribadi memang banyak untuk hukuman bagi anak tidak mengerjakan PR. Berdiri kan 5 menit, kan tidak nyambung ya Bu ya. PR dengan berdiri, apa nyambungnya? Ada nyambungnya tidak? Maksudnya? Iya, itu berarti konsekuensi. Kamu tidak mengerjakan PR, kerjakan dulu di luar kelas, silakan. Hukuman bukan? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Tapi kan apa dasar kesalahannya Bu? Iya, terus si anak disuruh mengerjakan di luar kelas PR tersebut. Itu konsekuensi, bukan hukuman, karena masih nyambung dengan kesalahannya. Betul nggak? Iya nyambung kan?
bertanggung jawab. Ketika dia tidak mengerjakan PR sama ibu gurunya, disuruh keluar dulu. Silahkan kerjakan PR-nya, ibu kasih waktu 15 menit. Nanti sesudah selesai masuk kembali. Nah itu konsekuensi. Kalau hukumannya tidak ada nyambung, tidak mengerjakan PR, hormat dimenang. PR-nya selesai tidak? Tidak. Iya. Iya. Nah, konsekuensi guru memberikan jam tambahan untuk mengikuti pelajaran yang tertinggal. Guru tegas dan siswa tentunya menghormati peraturan. Dia tidak akan, oh iya, karena saya tidak mengerjakan PR. Tapi kalau tidak mengerjakan PR, terus disuruh gosok WC atau membersihkan WC, PR-nya tidak selesai, beban mentalnya bertambah. Nah itu kan ada model paksaan dan tidak nyambung dan tidak nyaman untuk anak. Nyaman tidak? Pasti tidak nyaman atau berlari mengelilingi. Terkecuali kalau seperti ini. Ini pertanyaan, seorang siswa terlambat datang ke pelajaran penjas. Siswa tersebut disuruh lari lapangan 5 keliling. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Yang lain 15 menit sudah pemanasan. Ya betul. Ya, ini terlambat 15 menit sama guru olahraga disuruh kamu lari dulu 5 menit. Nah itu konsekuensi. Nyambung. Tapi di konsekuensi harus guru memberikan jam tambahan untuk mengikuti pelajaran yang tertinggal. Otomatis tadi siswa yang mengerjakan PR berarti tertinggal. Iya. Jam tambahan. Iya. Tapi guru harusnya memberikan. Iya. Berarti jam tambahan. Berarti jam tambahan namanya konsekuensi. Iya, konsekuensi. Iya. Kalau terlambat. Iya, yang tadi itu. Kalau misalnya seperti ini bu, guru siswa mencuri temannya, terus bu sama ibu diberikan jam tambahan. Ayo seperti apa? Iya. Iya maksudnya saya tanya itu hukuman atau konsekuensi menurut ibu? Iya, nah itu seperti itu. Hukuman. Nah ini, ya. Kalau restitusi guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Iya. Alhamdulillah sudah. Ya kan seperti itu. Menanyakan. Dia kan sudah mulai terbuka ini. Menanyakan dulu. Iya. Bukan artian datang-datang. Kamu terlambat. Wah, itu apalagi kalau tidak ada kekerasan. Anak-anak itu ada berarti kan mungkin ada unsur apa ya kayak perjuangan merasa bersalah tidak bosan di rumah. Iya. Ya mengatakan anak itu lagi. Nah itu seperti hanya hukuman disiplin tadi identitas gagal. Makanya banyak kan. Pas nyalih kelas sudah pindah kelas dari kelas 4 kelas 5 ini lagi. Nah berarti selama ini penerapannya mungkin kita kurang tepat. Ini kita akan mencoba restitusi. Ini contoh kasus seperti ini. Ya. Dalam beberapa kasus, Ya. setelah kita menerapkan berbagai macam, katakanlah kalau anak melakukan pelanggaran, Ya. bahwa tindakan hukuman itu kemungkinan
kalau untuk dilaksanakan oleh kita sudah tidak tepat lagi ya. Ya. Kemudian konsekuensi dan restitusi. Seperti tadi saya dengar, apa anak itu lagi. Ya. Mungkin ada faktor internal dan eksternal, baik dari dirinya sendiri atau lingkungan dari luar, dari rumah. Ya. Biasanya seperti itu. Ya. Yang saya bandungin, gitu. Ya. Kadang setelah diteliti, didekati, ke rumahnya ada kunjungan, Ya. orang tuanya pun lah sampai pasep kumo pasep emang di rumah oke atau orang makanya Ya. setelah kita lakukan konsekuensi dan restitusi, anak masih belum berhasil, kita arahkan untuk menjadi lebih baik. Apakah mungkin ada trik lain atau bagaimana caranya yang terbaik, atau kita coba dulu kalau masih gagal, nah apa yang harus kita lakukan? Oh iya. Jadi mungkin pertanyaan Pak Asep seperti ini yang bisa saya tangkap. Kita sudah melakukan restitusi ya, terhadap peserta didik kita, tapi tidak berhasil. Apakah langkah-langkahnya sudah betul atau tidak? Karena ada langkah-langkah yang tepat nanti dalam penentuan restitusi. Dalam melakukan tindakan restitusi nanti ada langkah-langkahnya. Nah mungkin kita akan bahas. Kalau gagal bagaimana ya? Sementara kita belum memahami alur cara restitusi yang kita lakukan terhadap peserta didik kita. Nah kita akan bahas. Terima kasih Pak Syekh, bagus sekali ya. Nah ini baru contoh kasus ya Pak ya. Nah ini ada 5 posisi kontrol sebelum kita beranjak ke restitusi segitiga. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pemantau, manajer, pembuat rasa bersalah, atau teman. Kira-kira nih, Bapak Ibu ada di posisi mana? Penghukum. Ayo, jujur, penghukum, pemantau, manajer, pembuat rasa bersalah, atau teman. Penghukum, pemantau, teman. Penghukum, pemantau, teman. Bu, ini aku dia. Teman. Oh ya, teman. Penghukum, pemantau, teman. Dari penghukum, pemantau, manajer, pembuat rasa bersalah, teman. Di mana ya di sisi kita yang sebenarnya? Iya. Ayo. Bu Selvi di mana? Oh, teman. Kalau Bu Riri? Itu maksudnya posisi kita di Iya, posisi memang kontrol terhadap anak kalau misalkan melakukan kesalahan atau seperti apa. Penghukum, pemantau, manajer, pembuat rasa bersalah atau teman. Iya. Bunuh. Oh, manajer bagus sekali manajer. Iya. Pembuat rasa bersalah. Masih. Teman. Ini tuh pertanyaan yang benar atau yang biasa dilakukan oleh kita? Yang biasa dilakukan. Oh, penghukum, pemantau, teman. Oh iya. Jadi ini ada 5 posisi kontrol. Ya. Jadi ada penghukum, pemantau, manajer, pembuat rasa bersalah, dan teman. Nah, lihat ya. Jadi penghukum yang pertama. Penghukum sudah jelas ya. Kamu melanggar aturan sekolah, kamu harus berdiri di lapangan. Nah, membuat rasa bersalah. Ibu kecewa sama kamu. Kan biasanya seperti itu. Atau kadang bahasa kita, kamu lagi. Itu membuat rasa bersalah anak. Kamu lagi. Misalkan. Ibu sudah pusing gitu. Kamu lagi. Ibu kecewa. Itu membuat rasa bersalah. Teman, tolonglah bantu ibu. Jangan diulangi lagi ya, biar ibu tidak bisa ditegur oleh kepala sekolah. Teman,
jual. ribut ribut sama itu kan posisi teman bantu ibu hari ini mah jangan ribut ya baru dari ayah supervisi harus ada supervisi itu kan sebenarnya posisi teman atau kalau bantu ibu nah itu seperti itu. Kalau pemantau peraturan apa yang kamu langgar hari ini konsekuensinya tahu kan nah itu seperti pemantau. Nah kalau manajer seperti tadi kata guru manajer apakah kamu tahu kesalahan kamu apa yang kamu yakini bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu nah itu hari jadi harus ditanya alasan pengalaman ya Bu ya pengalaman. Nah jadi ketika seperti itu ketika posisi manajer seperti itu makanya tadi kok tidak berhasil ya 5 posisi kontrol kita itu di mana? Pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kalau misalkan para ahli juga mengatakan ini ketika posisi manajer kemungkinan untuk tidak berhasil itu berapa persen? Kecil kan? Tapi kalau yang sering kita lakukan sudah bertahun-tahun mungkin saya juga secara pribadi sebagai posisi pemukul makanya anak dari misalkan dari kelas saya nanti pindah naik ke kelas 5 atau kelas berikutnya pasti itu lagi ya iya pasti sana itu lagi ya iya berarti penanganan kita di dalam 5 posisi kontrol juga terhadap peserta didik seperti apa diterapkan kepada anak. Makanya tadi kan dibahas di sebelumnya identitas gagal sudah jelas gagal berarti tidak akan ada perubahan di masa yang akan datang bagi anak tersebut karena dia tidak belajar dari kesalahannya dan dia tidak memperbaiki kesalahan motivasinya eksternal dihukum atas dipanggil orang tua sudah gitu kan malahan ditakut-takuti kan biasanya gitu kalau kamu melakukan ini lagi tindak kekerasan bawa ke kantor polisi seperti itu tapi tetap 2 bulan kemudian dia lagi 3 bulan kemudian itu lagi ya itu seperti ini jadi mudah-mudahan kita semua mungkin setelah memahami ini kita menjadi posisi manajer bagi para peserta didik kita. Amin ya. Terus berusaha dan belajar. Pakai di kolaborasi bisa. Kolaborasi. Setelah tahu Iya. tidak ada perubahan. Nah itu kan tadi kembali lagi Bu identitas gagal. Kan kita tidak mau ya punya peserta didik identitasnya gagal dan seperti itu identitas gagal. Jadi tidak ada perubahan karena motivasinya eksternal. Tapi terus kita sabar kan seorang guru itu kan biasa sabar karena sebagai orang tua. Emosinya biasa, itu biasa. Gak mau itu. Sabar. Nah itu. Nah iya. Sekedar Iya, Bapak. Oh semangat. Itu bukan dulu dong. karena dalam istilah-istilah ini dalam istilah Ya. di luar ya Pak ya Ya. ada istilah dalam kependidikan di sini ada manajer kemudian di perusahaan juga ada manajer Ya. penerapan cara menanggulangi kalau di karya itu akan berbeda dengan cara penanggulangan dengan siswa Ya. karena kalau di perusahaan itu dituntutnya produksi Ya. berhasil baik. Tapi kalau dalam manajer ini kan kita itu berharap perubahan akhlak dan tingkah laku. Ya. Intinya ke situ. Jadi saya itu memahaminya bukan sebatas
ke dunia pendidikan, Ya. saya setuju memang seperti itu. Tapi kalau dilihat dari kacamata perusahaan mah, Ya. nah, ini juga bisa diterapkan. Ya. Ya, disebut Pak Lukman ya. Ya. Kalau misalkan kalau karyawan datang terlambat, kan ada rekrutmen 1, 2, 3. Ya. Akhir di sini yang mungkin bisa menolong. Tapi yang ke teman nyambung ke situ, saya yang tidak setuju dalam pendapat ini adalah tolong bantu ibu ya, jangan diulang lagi. Biar ibu tidak ditegur oleh kepala sekolah. Iya. Nah, maksudnya itu kalau saya secara pribadi tidak takut untuk ditegur oleh kepala sekolah. Artinya, ya. Jadi seperti ini Pak, kalau teman itu memang seperti itu biasanya. Jadi ketika kita menertibkan anak itu, karena kita itu mau ditilai biasanya, gitu kan? Sama kepala sekolah. Oh ternyata pas dicek, oh tertib ya. Padahal si guru tersebut sudah bilang sama anaknya, tolong bantu ya hari ini mah, jangan ribut. Nah itu Pak, posisi teman itu seperti itu. Jadi ketika menciptakan disiplin positif, nah itu seperti itu. Jadi hanya untuk kepentingan kita, gitu, bukan untuk kepentingan anak. Nah ini posisi teman seperti itu. Iya. Ada baik dan tidak baik. Iya kurang baik. Karena motivasinya kan eksternal tadi dibahas juga. Siap, setuju. Iya. Kalau manajer memang bahasanya di pendidikan ada, gitu kan, di tempat kerja ada. Nah seperti ini posisi manajer dalam contoh kasus penerapan 5 posisi kontrol menurut para ahli. Itu seperti itu. Jadi kita lanjutkan. Nah ini keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas Bu? Kenapa bedanya? Ya. Keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas? Kan peraturan kelas. Alhamdulillah. So, Awalan. gimana Pak? Kalau peraturan itu bersifat melanggar itu tetap ada sanksi. Iya. Sedangkan sanksi itu mencakup terhadap 5 unsur yang tadi Pak Lukman. Iya. Untuk perubahan ada teman. Iya. Jadi bukan bersifat sebagai manajer. Dan kalau saya melihat ini mungkin peraturan yang dari kita itu jangan dibikin peraturan kelas lagi. Iya. Udah aja keyakinan. Karena kita semua sudah tahu bahwa kita itu ada di posisi manajer. Iya. Kalau misalnya dibentuk tadi peraturan, berarti kita gagal lagi. Iya. Maksa. Jadi keyakinan kelas kenapa tidak peraturan kelas? Nah ini ada pertanyaan Bu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Untuk kita juga. Pencegahan. Kecelakaan. Terus biar tidak ditilang. Nah ini ada 2 jawaban ya. 3. Yang pertama biar tidak ditilang. Yang kedua Saat menghindari kecelakaan atau safety. 3 ada. Apa? Dari kita untuk kita. Ada. Nah kalau agar tidak ditilang itu kita namanya peraturan. Berarti kalau ibu menjawab safety untuk keselamatan, nah itu yang ibu yakin. Yakin kan? Yakin selamat kan? Iya, ketika sudah mempersiapkan diri di helm kan gitu. Yakin ada Allah yang mengatur, tapi kita kan ikhtiar berusaha sebagai manusia. Nah itu nilai yang ibu yakini ketika menggunakan helm. Yakin untuk menjaga keselamatan diri. Itu yang dinamakan keyakinan. Sama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Biar kita sehat. Iya, sehat. Di sini dia terbiasa nama KTP. Tapi untuk kesehatan kan, nah itu yang ibu yakini. Nah keyakinan kelas dan peraturan kelas berbedanya. Kalau peraturan kelas kan biasanya kita tulis ya. Ini yang tidak boleh, ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang tidak boleh. Tata tertib kelas
Nah ini. Tapi tidak diyakini oleh murid kita, betul tidak? Kebanyakan kan gitu. Kadang baca juga. Hanya tulisan. Ketika masuk ya sudah. Banyak kan ya. Kadang kita suka sering mengingatkan kalau masuk salam dong. Siun kadang-kadang. Kadang kan, aduh bu lupa. Itu kan banyak ya. Karena peraturan bukan apa yang diyakini oleh para peserta didik kita. Nah ini pentingnya keyakinan kelas. Jadi ibu memberikan peraturan bukan yang kita berikan kepada murid. Terkadang kadang ada bahasa seperti ini kalau anak SMP SMA peraturan itu untuk dilanggar. Kadang hal-hal seperti itu karena tidak diyakini. Hanya ditulis saja. Nah ini keyakinan kelas ya. Oh kan. Keyakinan sekolah. Ya. Lanjut ya. Nah ini tahapan menciptakan program kebajikan atau keyakinan kelas. Yang pertama, lihat daftar yang kebajikan yang telah disusun bersama. Jadi disusun bersama dengan murid kita. Kita tidak menentukan sendiri. Kita tanya kepada murid, kamu di kelas ini ingin seperti apa? Pasti anak jujur, asli jujur. Pak, kalau ulangan jangan mencontek ya Pak ya. Pak, saya mah tidak mau dipinjam pulpen saya. Kan itu kan. Saya mah tidak mau diejek Pak. Nah itu kan. Nah itu kita tentukan bersama. Masukan-masukan dari murid-murid kita. Apa yang ingin diciptakan, budaya positif apa yang ingin diciptakan di kelas. Kita bersama-sama dengan murid kita. Tidak kita menentukan sendiri, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti didikte kan. Nah itu. Tapi kalau munculnya dari apa yang diyakini siswa, insya Allah pasti berhasil. Yang kedua, tentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Dengan surat pendapat dalam kelompok, nah itu seperti itu kalau di kelas. Mungkin kalau budaya di sekolah dengan rekan-rekan guru kan ingin seperti apa. Dan yang ketiga, sempurnakan daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Atau bisa ditempel dengan kata-kata yang sedikit kan biasanya peraturan kata tertib. Siswa harus hadir pada. Aduh. Panjang ya dulu ya. Kadang susah diingat gitu. Padahal kan tepat waktu. Nah, kan seperti itu ya Bu ya. Tepat waktu. Harus ini. Kadang itu kurang efektif juga bagi anak-anak. Atau setelah ditulis di reka-reka, di saya, di bagus-bagus, tapi tidak dibaca. Dibaca, tidak dilaksanakan. Jadi itu kan seperti itu. Makanya kita buat keyakinan itu yang sedikit-sedikit tapi mudah diingat dan tentunya diyakini oleh para peserta didik kita. Nah ini pembentukan keyakinan kelas abstrak, rinci dan konkret, pernyataan universal sesuai dengan kebajikan universal. Kalau kita mungkin sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dibuat dalam bentuk positif, mudah diingat, disesuaikan dengan lingkungan kelas. Abimah ataupun saya mah mau pinjam tata tertib selfie disimpan atau disamain semuanya. Padahal lingkungan kelasnya kan berbeda. Biasanya sama semua. Iya, karena dibuatnya oleh guru, bukan sama-sama dengan para siswa atau para murid, dan tentunya itu tidak diyakini oleh para siswa, betul tidak? Maklum. Iya. Sesuai kesepakatan, namanya keyakinan, makanya kan penciptaan budaya positif di kelas. Ya Pak. Mungkin ada peraturan umumnya, ada peraturan khusus kalau gitu. Ya. Jadi ada peraturan umum untuk sekolah Ya. sesuai mungkin dengan misi dan visi. Ya.
Yang kedua ada pembentukan keyakinan kelas berdasarkan kelas masing-masing. Apakah tidak diizinkan atau tidak akan menjadi bentrok atau memang diperbolehkan? Maksudnya, jadi tidak bentrok dengan peraturan sekolah. Ya, mungkin harus disesuaikan juga. Iya. Nah ini Pak, kita kan akan beranjak ke kurikulum merdeka ya Pak. Mungkin Ibu Kepala juga sudah ada sosialisasinya, guru kelas 1 dan 4 sudah ada sosialisasinya. Nah kurikulum merdeka nantinya, mungkin ini masih jauh ya, takutnya saya salah. Hal-hal seperti ini nantinya yang akan disampaikan Pak untuk visi, misi, target masa depan. Nantinya akan dibahas visi kita dari mulai prakarsa perubahan murid, apa yang akan kita cita-citakan di masa yang akan datang itu seperti apa. Itu kan lebih jauh lagi Pak. Ya. Kalau untuk mungkin kita akan secara ruang lingkup dulu di kelas ya Pak ya, untuk menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah. Itu seperti itu. Nah yang semua murid ikut berkontribusi ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Maksudnya seperti ini, ketika anak sudah naik kelas, jangan keyakinan itu lagi yang dipakai kan, karena banyak dewasa lagi, berarti rubah lagi kan di kelas selanjutnya, seperti itu ditanya kembali. Itu seperti itu. Nah ini salah satu contoh penerapan keyakinan kelas Bu. Ini salah satu contoh penerapan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan. Jadi anak-anak dikasih aja ini kecil, tuliskan, nanti ditempel, iya bebas. Di sini ada menjaga kebersihan, saya baca. Jaga kebersihan, berarti kebersihan kelas harus terjaga. Dilarang menyontek saat ujian. Kalau pinjam bilang maaf dong, kan gitu anak-anak ya Bu. Oh berarti harus ada kata tolong, kan seperti itu. Kalau buku diberesin lagi ya, itu kan bahasa anak-anak ya Bu ya. Terus kita nanti susun dari sana. Oh ini apa nih? Kerapihan. Kalau ambil buku jangan berdesakan, kan gitu anak-anak. Oh berarti budaya antri. Itu kan budaya-budaya positif di kelas. Itu yang anak-anak nanti yakini. Dan itu yang akan anak-anak lakukan, bukan kita. Karena dasarnya dari peserta didik, bukan kita yang mendikte. Biasanya kalau kita yang mendikte mah lupa deh. Memaksakan. Apa tuh? Nanti kan ada restitusi. Iya. Kalau melanggar, nanti kan ada restitusi. Sebagai manajer restitusi. Nah ini. Kalau melanggar ada restitusi seperti itu. Penguatan. Jadi anak itu dari kesalahan dikuatkan karena posisinya pembelajaran. Beda lagi ya. Kalau beraturan dengan kaitan hukum kita di Indonesia kan, itu beda lagi. Tapi ini kan sekolah untuk pendidikan. Jadi jangan rancu antara posisi penghukum yang kita kaitkan dengan hukum dengan peraturan atau keyakinan kelas budaya positif yang ada di sekolah. Itu penanganannya karena pembelajaran. Kata tadi juga disiplin itu adalah belajar. Itu yang harus kita ingat. Nah, ini salah satu contoh pembentukan keyakinan kelas. Nah ini yang terakhir dan poin penting, segitiga restitusi. Bagaimana cara penerapan segitiga restitusi? Itu ada 3. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Ini langkah ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas.
Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah ini, jadi setiap anak ataupun peserta didik kita yang melakukan kesalahan, ini segitiga restitusi, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah ini contoh ya. Kayak suaraan ya. Tapi ini menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu ketika si anak melakukan kesalahan, oh ya tidak apa-apa nak. Semua orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu validasi tindakan yang salah. Apa tindakannya? Oh ya Pak, saya terlambat ke sekolah. Nah itu. Nah ini. Terlambat ke sekolah. Menstabilkan, memvalidasi tindakan yang salah. Itu seperti itu. Lalu menanyakan keyakinan. Ketika melakukan kesalahan, apa yang kamu yakini? Ketika kesalahan tersebut dilakukan, hal apa, nilai apa yang ada pada diri anak? Oh iya Pak, saya kurang menghargai diri sendiri. Atau Pak, kami hilangnya waktunya kasihan baik bisa. Berarti nilai diri sendiri. Oh, nilai diri sendiri, menghargai diri sendiri. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut supaya kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Oh, saya akan bangun lebih pagi. Terus nanti tidak sampai di sana Bu, saya akan tidur lebih awal. Kalau kesiangan, kita pertanyakan lagi. Kalau kesiangan lagi, ada yang membantu tidak membangunkan? Oh iya ada. Siapa? Ibu. Selain ibu, bapak. Alarm. Kalau alarm lupa, kita ternyata dengar mama, bapak, kakak. Nah itu seperti itu. Solusi. Jadi dari awal sampai akhir. Nah itu. Jadi anak tidak akan merasa apa bersalah. Oh iya ya, saya salah. Mengakui kesalahannya, tapi tidak ada penyesalan ataupun beban dendam. Kan biasanya belum apa-apa. Berlari. Ini. Insya Allah. Jadi ya, ini terakhir, materi terakhir. Jadi itu. Jadi ketika anak memukul sama, cepat, dan itu hari kejadian. Aduh, saya mau, tapi kita kan sharing kan hari ini. Banyak, saya juga panggil lah Rata. Rata, kenapa kamu mukul? Pukul kan gitu ya anak ya. Ya kita dengar kan, nggak usah. Wah kamu bohong lah kayak gini kan biasanya suka gitu. Dengarkan dulu. Oh iya. Terus kenapa kamu mukul? Kan gitu. Kan biasanya anak suka bingung ya. Kalau kamu dipukul sakit tidak? Sakit Pak. Terus kenapa kamu mukul? Orang lain kan itu seperti itu kan. Kita ini jadi biar dia yakin Bu bahwa memukul itu salah. Jadi kalau misalkan di ujung-ujung, kamu mukul aja gitu ya, maaf ya. Kamu mukul, anak kan biasanya seperti itu tidak menjawab karena guru terus memarahi. Kebanyakan seperti itu. Kamu lagi. Nah itu kan membuat rasa bersalah kan. Jadi kan seperti itu. Nah ini seperti itu. Ada yang mau silakan Bu, ada yang mau berpendapat boleh, karena kita belajar bersama. Karena materi alhamdulillah sudah di terakhir sedikit atau dari Ibu Kepala. Iya. Ditanya dulu.
kesalahannya. Sampai kita cari Solusi solusi supaya tidak berulang lagi terlambat masuk ke sekolah. Seandainya jadi anak itu tahu posisi dia kesiangan, terus dia salah, akhirnya kan ada solusi. Udah ngasih gua ya jadi. Kalau tidur jangan terlalu malam. Ayo galak. Terus Dia mana bisa salah ya kalau misalnya kalau ada orang yang membangunkan, Ya. ada orang kakak, ibu atau ayah. Jadi di situ siswa selain menyadari bahwa dia salah dan solusi nanti tidak akan kembali lagi dia mengulangi. Nah seandainya ini kalau misalnya kasusnya kita rubah, kalau yang siswa yang suka bertengkar, Ya. Siswa yang suka bertengkar ya dia. ya, misalnya kayak kemarin sabar gitu. Iya, sabar. Sabar. Iya, iya. Kalau menurut keterangan segitiga restitusi, suruh pendapat seperti apa? Iya. Nah ini pernah saya praktekkan ke Raka ya Bu. Nah, jadi pertanyaan pertama yang saya tanyakan ketika anak bertengkar atau memukul, kenapa, apa kesalahan apa, memvalidasi tindakan kan? Kesalahan apa yang kamu lakukan? Saya memukul Pak. Itu kan seperti itu. Terus kenapa memukul? Biasanya ada sebab. Betul tidak? Ada sebab. Dia menghina saya. Gitu kan? Dia menghina saya. Nah terus setelah menghina, terus kamu apa yang saya pukul? Ya saya sakit hati. Nah kata-katanya sama. Iya betul, memang mempertahankan harga diri adalah hal yang bagus. Tapi tindakan tersebut tidak tepat. Gitu kan? Tindakan tersebut tidak tepat. Coba kamu hina lagi nggak dia? Saya hina lagi. Sama-sama. Nah gitu biasanya. Ya kan? Iya. Ya kan gitu. Terus nilai apa yang diyakini? Hal seperti itu. Menghargai orang lain tidak ada. Gitu kan? Menghargai diri sendiri tidak ada. Kalau kamu dipukul kan sakit. Kalau kamu dihina kan sakit hati. Ya sudah, pergi saja. Kenapa harus dilayani hal seperti itu? Terus manfaatnya apa buat kamu? Kan itu. Terus digali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Adakah manfaatnya? Tidak ada. Biasanya seperti itu. Namun siswa ketika ditaruh stres, oh iya ya, bingung. Oh iya ya. Dan memang betul-betul salah. Nah itu karena penerapan kita sebagai manajer terus menguatkan, meyakini apa yang diyakininya. Kalau belum apa-apa sudah dimarahin, sudah dihukum, tidak akan ada perubahan. Sama validasi tindakan yang sama. Seperti itu. Menanyakan keyakinan. Itu seperti itu. Jadi sama karena saya terapkan juga seperti itu. Gerakan. Kamu dipukul sakit nggak? Sakit. Terus kenapa kamu mukul? Biasanya bingung jawabannya. Dan karena iseng kan kebanyakan kita ya Bu iseng. Bingung. Tuh apa? Nah itu coba kalau kamu dipukul sakit nggak? Sakit. Terus kalau kamu sakit gimana? Jangan dipukul, berarti kamu juga jangan mukul orang lain. Nah itu terus. Alhamdulillah kelas 4 Raka sekarang sudah jarang, nggak kedengar lagi Bu, karena ditanyakan keyakinan apa yang dia yakini.
Bukan kita langsung menjas gitu kan, menjas anak. Wah kamu ini dasarnya nakal kamu mah. Kamu gini. Pasti bakal melakukan lagi. Muhammad Rizki, alhamdulillah di kelas ketika ada yang saling menghina saya panggil. Awal-awal penerapannya ini apa sih manfaatnya? Itu kan ditanya manfaatnya sih apa? Menghina, apalagi menghina orang tua. Kamu suka nggak dihina orang tua? Enggak Pak. Ya kan seperti itu. Jadi ditanyakan terus keyakinan apa yang dia yakini. Makanya penerapan segitiga restitusi itu seperti itu. Bukan hukuman yang dikedepankan, tapi perbaikan diri. Itu seperti itu. Alhamdulillah kan adli ya. Adli juga ada. Sebetulnya kalau informasi dari teman-temannya ya Bu ya, sama Bu. Mohon. Jadi suka iseng gitu kelihatan jahil, gitu kan. Tapi ketika dipanggil, saya coba terapkan seperti itu. Gimana perasaan kamu? Waktu dulu kamu sering gini-gini, gak enak Pak. Iya, orang lain juga sama merasakan seperti yang Adi rasakan. Makanya jangan suka mengganggu. Yang kegulpi kemarin juga 2 kali dilihat aja, panggil, diobrolin. Alhamdulillah sekarang kondusif. Nah itu seperti itu. Jadi setiap anak ketika melakukan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan ataupun keyakinan kelas, segitiga restitusi mungkin solusi yang paling tepat penerapannya. Jadi jangan langsung menjas anak, karena kan tadi ada 5 kebutuhan dasar anak, ya kan? Anaknya muter terus, apa sih inginnya? Oh ternyata ada pembelajaran kita yang harus kita rubah. Berarti jangan sering ceramah dan gitu ya nih. Oh anak kita, tapi kok nih bosan kan kadang gitu ya. Anak ada lah. Saya yakin di kelasnya, Pak bosan kan gini-gini wae Pak. Iya kan? Iya. Makanya sering gitu. Itu kan anak berkelompok, beriman terus keluar sekitar kan anak aktif Bu. Kelas anak-anak usia SD aktif. Jadi ketika 5 menit aja suruh duduk, itu pasti sudah dari sini pasti gelisah. Nah itu seperti itu mungkin Bu ya. Ya silakan. Sharing apa ya? Gimana kalau misalkan cara penerapan kita sebagai ibu dengan orang tua berbeda ketika di rumah. Contoh misalkan cuma dipukul lagi misalkan kakak guru, kakak gini. Tapi ketika di rumah orang tua pukul deh, Iya. Ya jadi di sekolah sudah diterapkan restitusi, di rumah oleh orang tuanya kalau ada mukul lagi. Nah sebetulnya memang dari awal pembelajaran kan bagusnya kan idealnya gitu kalau ibadah setiap mulai pembelajaran di awal itu sebaiknya gitu. Kalau kita sudah memahami apa yang akan kita sampaikan, memang kan harus ada kontribusi kan. Orang tua PMM itu banyak melibatkan orang tua di PMM, di Merdeka Mengajar. Nanti kedepannya akan banyak sekali orang tua akan melibatkan dari tadi profil pelajar Pancasila. Penguatan ke orang tuanya akan terus karena harus simpel kan. Di sekolah penerapan profil pelajar Pancasila, di rumah kemana? Gak akan nyambung. Kita capek, program sudah bagus, budaya positif, keyakinan kelas di rumah. Makanya nantinya karena lihat saya juga di PMM, jadi banyak keterlibatan orang tua dalam penguatan karakter berkebinekaan global. Itu ada. Jadi memang nantinya kalau PMM pasti dari awal pembelajaran itu orang guru dan orang tua harus ada kolaborasi.
tidak bisa kita sendiri. Sekolah juga kan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, nantinya dengan orang tua, dengan komite. Karena untuk penerapan nilai budaya positif sekolah itu tidak bisa dilakukan oleh ibu kepala sekolah sendiri atau oleh guru-guru sendiri atau oleh komite. Harus ada kolaborasi, sama kan? Keyakinan kelas juga harus ada kolaborasi, tidak hanya guru saja, tulis saja, tidak boleh tidak boleh tapi tidak ada kolaborasi dengan siswa, tidak akan berhasil. Makanya kolaborasi paling penting untuk penerapan budaya positif di sekolah, kepala sekolah dengan guru, dengan komite, dengan orang tua. Nah itu seperti itu. Jadi kalau memang ini seperti ini, ya nantinya kan ini hanya pemahaman dulu ya Bu. Mungkin kita bisa praktekkan step by step. Nanti kalau sudah kurikulum Merdeka sepenuhnya, ya mungkin ini yang harus dipakai kan gitu. Kita kan belajar bersama ya Bu ya. Sama karena juga saya bukan artian ini mau menggurui. Tadi kan dari awal kita sebagai guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu salah guru hebat seperti itu. Belajar sepanjang hayat. Belajar terus, tidak ada yang sempurna. Itu seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti orang tua di rumah seperti itu ya, berarti bagaimana caranya kita berkolaborasi dengan orang tua. Jadi kan dari awal pembelajaran program-program sekolah kan budaya positif sekolah, nanti kan disusun sama orang tua juga. Di PMM kan seperti itu mungkin yang saya pahami. Nanti kalau sudah sepenuhnya merdeka mengajar, merdeka belajar, ya seperti itu prakteknya. Karena tidak bisa guru saja. Penerapan profil pelajar Pancasila guru saja atau kepala sekolah saja tidak bisa. Harus kolaborasi. Ya, mungkin jawab. Ya, mangga. Oh, Budia mangga. Semangat. Untuk penerapan budaya positif. Ya. Mungkin kalau digunakan untuk pembelajaran ke rapot ya, memang itu tidak ada nilai karena nilai yang dimengerti ya. Apakah nanti itu maksudnya ke CP atau yang KI 1 KI 2 kalau di kurikulum 13 yang diantaranya yang tadi itu nantinya masuknya ke CP itu pencapaian ya. Kalau keyakinan kelas ini budaya positif kelas soalnya kan katanya ada rapornya kan mau ada 2 katanya. Iya. Yang satu yang kedua ya. Iya. Iya. Iya, memang nantinya kan untuk budaya positif karena memang asas atau dasarnya profil pelajar Pancasila, nantinya ibu ini masuknya di yang mana? Misalkan seperti ini, kata anak dari sesudah menciptakan keyakinan kelas, berdoa sebelum belajar. Misalkan ada yang menjawab seperti itu, oh berarti profil pelajar Pancasilanya yang mana? Bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus seperti ini, budaya antri, so kemana? Berkebinekaan global, mandiri kah? Masuk? Mandiri masuk? Masuk. Gitu kan? Berakhlak mulia masuk tidak? Nah itu makanya asasnya kan dasarnya tadi kan dari awal profil pelajar Pancasila. Nah itu ketika ibu unsur-unsur profil pelajar Pancasila budaya positif, oh ini yang dilakukan di kelas, ada kreatifnya misalkan, ada inovatif, ada bernalar kritis. Nah seperti itu kategorinya. Nah nanti kalau misalkan masuk ke nilai, ya bisa jadi masuk ke nilai. Karena kan kita
kita juga belum mengetahui sepenuhnya ya Bu untuk ke arah sana. Nah itu seperti itu. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan lagi sebelum ditutup. Oh, Ibu Kepala masih penasaran? Nah, maunya kan metode-metodenya cara-cara begitu lah naon ke anu di tampil komunia untuk sanggup sini berempung kumaha ieu ada tinggal bisa berat-beratnya nanti menyenangkan Masih ada waktu. ingatnya ayo gini ayo naon itu malah komunia bu saya bisa Ya, praktek iya ke sambungkeun misalnya aja teh kalau betulnya karena naon Bukan. ada saran penerapan segitiga Insya Allah. restitusi ya teras ayeuna nah ieu penerapan segitiga restitusi jadi sebetulnya amun kapungkur mah BK-nya urang mah dengan ieu dia memberikan bimbingan secara khusus ya dan ayeuna mah di Merdeka Mengajar mah nya terus ieu aya penerapan segitiga restitusi dina witana aya tilu kan makanannya ya eta sampai kita bisa memberikan solusi ke siswa ya. Jadi intinya kita sebagai guru harus lebih memberikan pelayanan ke siswa tidak hanya terfokus pada materi ajar tapi harus lebih ngeh gitu ya lebih ngeh ternyata di sekarang itu kan kadang perilaku siswa banyak yang tidak sesuai dengan harapan guru di sekolah terus orang tua di rumah jadi harus pintar-pintar terus harus banyak meluangkan waktu tidak hanya kalau kita misalnya untuk menyelesaikan kasus anak nakal saja kemudian atau anak yang tidak mengerjakan PR anak yang berkelahi pada saat kegiatan belajar mengajar pasti akan tersita kegiatan belajar mengajar siswa jadi ibu dan bapak harus siap melaksanakan restitusi itu bimbingan itu di luar jam belajar jadi harus beruntung di SD Panjarapan 1 ini ada siang ada pagi jadi yang pagi bisa nanti memberikan bimbingannya itu menyelesaikan kasusnya itu ketika sudah pulang sekolah kalau yang siang bisa sebelum masuk karena kalau dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar sampai terus siswa menyadari ya bahwa oh iya saya itu salah terus apa yang harus saya lakukan kemudian ada perubahan tingkah laku ada perubahan untuk menuju ke arah yang lebih baik bakal menyita waktu untuk kegiatan belajar mengajar jadi silakan ibu dan bapak mempraktekkan ilmu yang didapat hari ini praktekkan sekecil apapun kasusnya kita coba oh yang selama ini kita melakukan hukuman kemudian konsekuensi seperti apa kan menurut kita sudah betul iya tidak ada keinginan kita untuk siswa misalnya nakal atau berbuat yang tidak baik tapi ternyata ada teori-teori baru yang sudah kita dapatkan hari ini silakan praktekkan tidak harus sama kasusnya seperti apa kita kasus-kasus yang kecil ya di kelas lah. Terima kasih Ibu Kepala ya atas penguatannya dan yang terakhir mungkin penjelasan dari saya dicukupkan sekian sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya mewujudkan hari ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Semoga kita semua bisa belajar dan menerapkan budaya positif di sekolah. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya selaku kepala sekolah di SDN Panjarapan 1 merasa bersyukur
ada calon guru penggerak dari sekolah kami yang banyak sekali ilmu yang bisa CGP tularkan ke guru-guru yang lain. Seperti saat ini, hari ini banyak sekali masukan-masukan ilmu yang bermanfaat bagi rekan guru yang ada di sekolah kami. Terima kasih, tetap semangat CGP Pak Khairil Anbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Pak Khairil Anbar sudah memberikan materi yang sangat bagus. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Khairil Anbar. Semoga menginspirasi bagi guru-guru lainnya untuk mau menjadi guru penggerak. Salam guru hebat.